What's up? Kembali lagi di podcast Devilcast bersama gue Rico. Nah, Bowo akhirnya muncul lagi setelah lama nggak podcast di episode yang ke-13, yaitu Bowo ngomongin tentang realita work from home. So please nonton, jangan lupa like dan subscribe juga channel kita. Kalau lo lihat Bowo, dia podcastnya lebih ke distant podcast, ya kan? Dia dari rumah podcast dengan Zoom dengan tamu-tamunya. Nah kalau gue podcastnya lebih ke door to door. Jadi gue mengunjungi teman-teman gue di kantor, di rumah untuk nge-podcast bareng. Sekarang gue berada di kantor teman gue yang bernama Alvin. Hai Alvin. Halo. Mas Riko. Alvin adalah seorang lawyer. Bekerja di kantor hukum bernama JAZ and Partners. JAZ and Partners. Sebagai managing partner. Oke. Gimana Alvin dunia perhukuman akhir-akhir ini? Ya begitulah ya. Mungkin karena sekarang kan memang kondisinya juga bisnis juga banyak yang drop, banyak yang collapse, itu semua berimpact sih. Berimpact. Iya. Perlu banyak bantuan hukum ya. Bisa dibilang. Ada yang minta bantuan hukum, ada juga yang ya bahkan untuk malah kabur dari hukum. Yang sehari-harinya susah pun juga banyak gitu. Jadi dari kayaknya boro-boro mikirin masalah lawyering kayak dan segala macam. Impact corona emang kemana-mana sih. Kemana-mana. Kalau bisa bilang. Nah, untuk podcast kali ini karena gue akan ngobrol dengan seorang lawyer, instead of kita ngomongin tentang background atau tentang perjalanan, gue bikin konsep yang berbeda. Jadi kalau kita ketemu lawyer, gue sih yang paling penting kalau pertama kali gue ketemu lawyer, gue pengen bertanya-tanya, gue pengen konsultasi tentang hukum. Nah, jadi gue itu akhirnya mencoba mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman dekat, dari keluarga, saudara, dan juga subscriber Devilcast. Subscribernya banyak ya? Iya, teman-teman ya subscribernya teman-teman ya, tapi secara legal kan subscriber, iya nggak salah. Dan kali ini gue ada 5 pertanyaan yang kita mau diskusi bareng ya, mudah-mudahan kita mendapat edukasi, mendapatkan informasi. Mudah-mudahan. Nah, jadi oke, gue langsung aja pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan dari gue sih. Oke. Gue buka dulu. Dari lo malah ya pertanyaannya. Nah, kita ngobrol-ngobrol tadi, lo jelasin kalau lo adalah seorang corporate lawyer. Pertanyaannya adalah corporate lawyer dengan lawyer biasa, apa bedanya? Nah, ini pertanyaan yang kadang suka ditanyakan oleh orang-orang yang nggak terjun secara langsung di seperti gue. Nah, seperti lo. Nah, sekarang gue pengen tahu dulu nih. Kalau dari lu Mas, ketika orang ngomongin lawyer, yang mindset yang ada di kepala lu apa tuh? Lawyer adalah orang yang membantu kita untuk dalam masalah hukum. Misalnya intinya adalah kita ingin mendapatkan, pingin terhindar dari masalah, pingin menyelesaikan sesuatu, apakah kita berbuat salah atau enggaknya itu nanti ya, tapi yang penting adalah apabila kita terlibat dalam satu masalah, kita membutuhkan seseorang yang punya knowledge dalam hukum, pengadilan, dan supaya kita itu mendapatkan pengadilan nanti atau hukum yang adil. Itu yang penting. Nah berarti kalau ya itu benar, benar. Cuma maksud gue kan itu maksudnya kalau umum itu kan masyarakat umum lah ya. Orang awam, orang yang nggak berlatar belakang hukum itu kadang berpikiran lu datang ke lawyer karena lu punya masalah. Iya. Nah, itu gue pertama sebelum gue ngebahas masalah itu tadi ya Mas, sebelum corporate lawyer ya. Lawyer dan corporate lawyer. Iya. Aku pengen nekanin aja sih kalau lawyer itu bukanlah orang yang idealnya, kita ngomong kondisi ideal bahwa lawyer itu bukan lu datang ke lawyer karena lu punya masalah hukum. Iya.
Justru idealnya adalah lu datang ke lawyer supaya lu nggak kena masalah hukum gitu. Kalau kita ngomongin konsep idealnya ya. Iya, supaya terhindar. Supaya tidak terjadi masalah hukum itu. Betul. Ya kan? Nah kalau balik ke pertanyaan lu soal lawyer dan corporate lawyer. Lawyer itu bisa gue bilang itu adalah terms yang sangat-sangat umum. Pengacara apapun jenisnya, apapun bidang prakteknya itu adalah pengacara. Gitu. Ya. Nah, ketika lu membagi lawyer dan corporate lawyer, itu sebenarnya lebih dilihat dari praktis areanya. Nah, sebenarnya nggak cuma lawyer dan corporate lawyer. Sebenarnya lawyer itu adalah tema gedenya nih, misalkan tema gedenya. Nah, nanti di bawahnya itu banyak tuh, ada corporate lawyer, ada merger dan akuisisi lawyer, ada kepailitan lawyer, ada juga yang terkait misalkan litigasi yang masalah sengketa, atau ada lawyer pidana, lawyer perdata, nah itu. Oh banyak ya ternyata ya lawyer itunya ya. Banyak. Spesialisasinya gitu ya. Spesialisasinya. Kalau gue sih dari sisi gue sebenarnya lawyer itu harusnya sih bisa mengerti semua aspek hukum ya tadi yang kayak gue bilang. Dari sisi corporate, dari sisi litigasinya, perdata pidana, dari sisi kepailitan. Cuma ya harus ya kalau masalah penyematan istilah corporate atau nih lawyer pidana itu sebenarnya kalau menurut gue itu lebih ke spesialisasinya aja. Spesialisasinya ya. Pekerjaan yang paling ekspertisnya lah ya, bisa gue bilang ekspertisnya. Ya jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi term corporate ini berarti kerjaan lawyernya berarti apa? Yang terkait dengan korporasi sebetulnya. Korporasi. Ya, lu juga di corporate juga kan banyak tuh isu hukum sebenarnya di corporate dari ketika lu ketemu vendor atau ketemu customer itu kan tuh ada isu hukum tuh. Itu corporate juga ya? Itu corporate ya? Karena di situ kan contoh misalkan lu lagi engage sama satu vendor. Nah, di situ kan ada perjanjian di situ kan, ada agreement. Nah, itu kan tuh udah jadi isu hukum sebetulnya gitu. Atau misalkan lu pengen bikin lagi nih pengen expand usaha lu nih gitu kan. Nah, pengen melebar usaha lu pengen bikin bisnis baru gitu. Iya. Misalkan lu pengen mendirikan lagi nih perusahaan, apa ya yang bagus ya kira-kira nih untuk apakah cuma sebatas bisnis unit biasa atau gue bikin PT baru atau malah CV. Nah, itu kan isu-isu hukum yang sebenarnya yang ada di dunia korporasi gitu sebetulnya. Jadi itu lu bisa memberikan seperti pendapat ataupun masukan untuk masalah-masalah seperti itu ya. Kalau dari gue malah sederhananya bisa gue bilang corporate lawyer itu ada business consultant ya. Jadi jadi tapi untuk bagian legit nggak legitnya ya untuk maksudnya supaya mainnya di jalan yang benar gitu kali ya. Iya, jadi kayak misalkan nih gue pengen ini dong, bro, gue pengen bikin produk baru nih gini. Nah, itu ya kalau menurut gue seorang corporate lawyer yang baik ya harus tahu sih, misalkan lu kalau produk, nah itu nggak cuma kayak lu bikin produk, sini gue bikinin, sini gue daftarin mereknya, sini gue bikin perjanjiannya. Menurut gue sih nggak segitu aja sih kalau menurut gue ya. Jadi ada plan-plannya. Ada plannya. Jadi lu pengen bikin produk, oke, lu udah tahu belum marketnya siapa gitu, segmen pasar lu siapa sih gitu, apa yang mau lu lakukan dengan produk ini nih gitu, apa yang membedakan dengan produk lu yang sebelumnya, nah gitu. Nggak harus expert banget gitu ya, karena kalau expert banget bukan lawyer sih namanya ya. Mungkin ke business development, tapi at least harusnya lu sebagai seorang corporate lawyer lu aware lah sama hal kayak gitu. Jadi maksudnya kayak ada produk baru ya supaya mereka tidak ada bentrok dengan produk yang lain gitu kan, secara royalty mungkin ya, secara maksudnya marketnya atau ya. Jadi mungkin misalkan gue ambil case, aku pengen bikin brand nih gitu, pengen bikin produk baru nih gitu. Wah, terus tapi nanti produk gue yang baru malah ngalahin produk gue yang lama, produk lama gue ditinggalin orang. Nah itu mungkin dari gue gitu ya, kan prakteknya bisa bilang yaudah lu bikin aja itu dalam dua brand yang berbeda. Dua brand yang berbeda itu misalkan satu brand itu di bawah PT yang mungkin nanti akan lu bikin baru, atau pakai PT yang lama cuma produknya beda. Nah, tapi apakah
keadaan lu yang sekarang, legalitas perusahaan lu sekarang mengakomodir lu untuk mengeluarkan produk ini, nah kan kayak gitu. Iya. Oke. Gila ya ternyata corporate lawyer ini fungsinya banyak juga ya ternyata. Pertanyaan kedua ini adalah dari teman gue. Sekaligus subscriber Devilcast juga. Yeah. Nah, dia bertanya, gue punya PT, perusahaan yang namanya PT ya, perusahaan terbatas, PT, ya kan? Nah, dia itu sebagai pemegang saham, dan dia ingin memberhentikan jabatan direkturnya. Ya temannya sendiri sih gitu. Ya, dia ingin memberhentikan dia dari jabatan seorang direktur. Temen lo ini berarti dia nggak menjabat di situ, dia nggak sebagai direksi, nggak sebagai komisaris. Tidak, dia sebagai pemegang saham saja. Itu prosesnya seperti apa ya? Untuk direksi itu berdasarkan UU PT ya, dia cuma bisa diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Jadi kalau mau si temen lo ini mau memberhentikan si direkturnya ya berarti dia harus menyelenggarakan RUPS. Rapat umum pemegang saham untuk mengambil keputusan yaitu untuk memberhentikan si A lah gitu ya, let's say si A dari jabatannya sebagai direktur. Nah di sini mungkin harus gua jelasin sedikit ya, kalau karena kan orang mindset kalau RUPS tuh pemegang saham tuh ngumpul gitu kan semuanya gitu. Iya, benar. Sebenarnya ada dua cara untuk mengambil yang namanya keputusan pemegang saham. Satu yang seperti RUPS yang mungkin orang-orang teman-teman juga udah tahu gitu ya. Jadi ada panggilan untuk RUPS, ada agendanya yang mau dibahas apa, terus di situ ada quorum kehadirannya berapa, quorum keputusannya. Nah nanti habis itu diputuskan untuk memberhentikan si A gitu ya. Pokoknya memutuskan hal-hal yang sudah diagendakan dalam panggilan RUPS. Nah, yang satu lagi yang mungkin banyak orang juga belum tahu itu namanya ada sirkuler pemegang saham. Itu bedanya apa? Bedanya pertama kalau RUPS itu dia kan harus dilakukan dengan melalui pemanggilan sebetulnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan 100% pun panggilan sih nggak masalah sebetulnya ya. Cuma gue ngebahas yang masalah umum dulu lah. Kalau itu kan itu derivatifnya ya, turunannya yang sifatnya lebih spesifik dan kontekstual. Nah gue ngebahas umumnya aja lah gitu. Umumnya itu kan RUPS itu harus ada panggilan. Kalau misalkan tadi yang gue bilang sirkuler itu nggak harus panggilan, itu pada dasarnya adalah RUPS yang diselenggarakan tanpa melalui rapat pemegang saham. Perbedaannya adalah sirkuler itu harus ditandatangani oleh 100% pemegang saham. Nah kalau kita kaitin nih sama konteks yang tadi, ini banyak nih kemungkinan yang bisa terjadi nih. Nah jadi mungkin coba nanti teman kita ini untuk di breakdown aja lah nanti. Apa aja sih yang kemungkinan terjadi, terus coba dicari solusi terbaik. Nah pertama kalau direksi ini kan konteksnya diberhentiin ya, di-cut gitu ya, di-kick gitu, dipecat ya. Karena nggak kompeten gitu atau karena nggak suka gitu ya. Karena nggak suka bisa ya. Nah kalau misalkan mau ngeberhentiin anggota direksi, nah itu dia si direksi yang bersangkutan itu harus diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, jadi harus fair. Kalau misalkan si direksi ini nggak terima, ya udah lu kebukakanlah pembelaan lu, apa sih alasan lu nggak terima gimana. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Jadi diberhentiin, tapi si direksi nggak terima. Ketika dia membela diri, nah argumen seperti apa yang mau lu kasih gitu. Nah, terus kalau misalkan lu mau RUPS, tadi yang gue bilang, RUPS itu kan didahului oleh panggilan rapat ya. Itu kan panggilan rapat yang melakukan itu kan direktur. Nah, emang mau dia ngeluarin panggilan yang isinya dia tahu nih kalau gue bakal diberhentiin, terus dia bikin panggilan. Nah, ya bisa aja, cuma itu kan maksudnya tuh hal-hal yang lo harus pertimbangin juga gitu. Itu kan jadi polemik. Gitu. Yang sebenarnya bisa dihindari ya kalau bisa konsultasi dulu sebelum pembentukan PT kali ya. Berarti lu bisa memberikan offer-offer, maksudnya suggestion seperti itu ya untuk menghindari
nantinya akan ada konflik, tidak bisa meeting karena rapat gara-gara ya direkturnya yang harus menyelenggarakan rapat tersebut kan. Iya. Ya mungkin itu kadang orang suka ngelihatnya tuh dari wah pokoknya bikin ganti direksi. Maksudnya orang-orang yang mungkin tadi nangkep yang gue bilang gitu ya. Maksudnya yang orang yang punya basic atau latar belakang hukum itu biasanya sih tahu sih yang masalah peraturan untuk pengangkatan pemberhentian direksi gitu. Cuma masalahnya kan ketika lo bikin taruhlah keputusan pemegang saham untuk ngeberhentiin si direksi itu kan artinya semuanya itu udah beres ya kan. Iya. Drama-dramanya udah lewat. Nah, itu biasanya kita sih yang ngatur-ngaturin dramanya gitu. Jadi yang untuk si direkturnya ketemu si PS-nya untuk ngobrol segala macam yang sebenarnya nggak direcord dalam suatu, maksudnya itu nggak menjadi dokumen yang diperlukan untuk dalam suatu pembuatan akta perubahan direksi gitu ya. Cuma ya itu tadi itu banyak sih drama-drama yang drama-drama. Lu pasti udah ngalamin banyak banget ya? Banyak gitu. Ya kalau misalkan udah proses tanda tangan sirkuler atau tanda tangan berita acara RUPS diaktekan itu sih udah menurut gue sih udah bukan masalah lah, gampang gitu. Yang menuju ke sananya yang susah sebenarnya. Itulah makanya dibutuhkan seorang corporate lawyer, betul nggak? Betul. Untuk bisa membantu ataupun sebenarnya bisa menghindari ya. Salah satunya mungkin dari komposisi pemegang saham atau komposisi si direksi atau dewan komisarisnya itu kan maksudnya kita harus bisa membaca kemungkinan itulah gitu. Benar. Pertanyaan ketiga. Ada berapa sih pertanyaan? Ada 15. Ada 15. Banyak. Kita ngebahas 5 dulu tapi hari ini. Yang masuk sih banyak. Gitu. Banyak. Kan ini top question atau? Iya dong, kita pilih yang betul-betul banyak. Urgent nih arti diskusi. Oke, pertanyaan ketiga adalah dari salah satu subscriber Doublecast juga. Subscriber. Taunya dari mana sih dia subscriber atau? Dia DM. DM. Oke. Menghubungi dengan ketemuan. Jadi bukan random ya. Bukan random. Ntar kalau kita udah banyak subscriber mungkin bisa random. Pertanyaannya adalah kalau gue punya perusahaan, gue punya PT. Perusahaan gue bangkrut atau punya utang. Punya utang. Perusahaan lo punya utang. Utang. Dan di saat bersamaan gue juga punya duit pribadi. Maksudnya gimana? Ya kan perusahaan gue berutang. Tapi gue duit pribadi gue ada cukup gitu. Duit pribadi gue. Maksudnya perusahaan lu punya utang padahal lu kaya gitu. Ya. Ceritanya kan gitu. Ya mungkin dari perusahaan lain. Simpelnya gitu. Mungkin dari perusahaan yang lain. Itu menguntungkan gitu kan. Gue punya 3 dan 4 perusahaan. Ya. Nah untuk perusahaan yang punya utang ini, ya kan? Apakah duit pribadi gue akan nantinya bisa dijadikan untuk menggantikan untuk membayar utang-utang perusahaan gue, atau duit pribadi gue aman sebenarnya? Oke, berarti ini berarti lu pemegang saham ya di situ ya? Pemegang saham di situ, terus PT lu dia punya nih banyak utang. Iya. Terus gimana nih? Jadi ceritanya ada tagihan yang nggak terbayarkan dan PT lo tuh diminta ya pertanggungjawabannya gimana? Iya. Gitu ya? Iya. Nah kalau kita bicara masalah hutang piutang perusahaan, ini PT kan? Ini PT. PT kan? PT. Kita bicara masalah hutang piutang perusahaan, hutang piutang PT. PT itu kan adalah suatu badan hukum. Oke. Artinya dia adalah subjek hukum yang berdiri sendiri. Artinya kekayaan PT sebenarnya. Kekayaan lu. Ya. Jadi ketika si PT ini punya hutang, ya artinya yang di trace itu artinya yang bertanggung jawabannya adalah sebatas harta PT itu, karena sebagai badan hukum itu ada pemisahan jelas antara kekayaan lo dan kekayaan PT perusahaan. Nah, ini kita bicara umumnya. Iya. Bicara masalah umum. Kalau ngomongin masalah turunannya, balik lagi lu hutang piutang PT itu terjadi karena perbuatan melawan hukum atau enggak?
Misalnya si pemilik PT-nya ini. Misalkan lu ternyata lu tuh pakai PT buat transaksi yang melanggar hukum lah gitu ya. Misalkan. Nah itu money laundering gitu-gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Nah itu bisa diminta pertanggungjawaban sampai ke harta pribadi. Sampai ke harta pribadi. Ya, cuma itu kan kontekstual ya. Artinya itu butuh pemeriksaan. Nah tapi tadi ini balik lagi nih konteksnya juga balik lagi ke yang pemegang saham. Oke. Nah, lu pemegang saham tunggal bukan di situ. Gitu. Misalnya tunggal. Ketika itu udah lewat 6 bulan dari saat lu kan tadi gue bilang PT itu minimal 2 pemegang saham. Nah, ketika once itu jadi satu pemegang saham, itu undang-undang masih mengakomodir itu selama 6 bulan. Ketika udah lewat 6 bulan, maka itu bisa jadi penanggung pribadi. Nah, jadi balik lagi, jadi secara umum enggak. Gue bisa bilang kalau secara umum ini utang piutang antara PT dan pihak ketiga lain itu ya itu urusan si PT aja. Tapi balik lagi konteksnya seperti apa? Apakah dan tadi gue bilang tadi utang piutang itu gara-gara lu melakukan tindak kejahatan atau misalkan itu lu cuma pemegang saham yang tunggal yang sudah melewati jangka waktu 6 bulan, nah itu harus di breakdown lagi sih. Berarti kalau misalnya pun gue punya beberapa PT, satu ada utang dan satu menguntungkan, berarti solusinya apa? Subsidi silang gitu ya? Solusinya ya kalau lu maksudnya dari lu secara pribadi punya kemampuan dan lu pengen menyelamatkan PT lu bisa aja jadi lu injek nih PT lu untuk melunasi utangnya dia. Nah nanti itu dicatat sebagai utang PT. Jadi PT itu punya saham. Bukan, PT itu punya hutang sama lu. Dia punya hutang dengan pemegang saham. Nah, nanti itu bisa itu bisa macam-macam sih. Bisa nanti itu dikonversi jadi tambahan modal, bisa juga mungkin jadi investasi atau apa gitu ya. Ya ada lah caranya ya. Ada. Tapi ya emang prosesnya emang ribet ya, maksudnya harus di breakdown satu-satu. Iya, karena kalau lu ngomongin hukum lu nggak bisa bilang ini A berarti jawabannya B kan gitu sih kan, karena kan menurut gua harus ditelisik lagi ya konteksnya seperti apa. Dalam konteks seperti apa sih nih terjadi perkara ini, terjadi kejadian ini, nah itu yang harus dikaji lebih lanjut.